Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, panjang umur, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba Allah yang mulia di dunia ini dan di akhirat kelak. Saudara-saudara, mungkin masih ingat pada bulan Muharram yang lalu dalam rangka menyambut tahun baru Islam, saya pernah menyampaikan kajian tentang memandang wajah dan postur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Syama'ilun Nabi karya Imam Tirmidzi. Nah, pada kesempatan ini merupakan kunjungan yang kedua dalam tanda kutip ke rumah beliau. Saya akan menyampaikan kajian tentang bagian tubuh yang lainnya, yakni rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan semakin mengenal pribadi dan kepribadian beliau, kita lebih meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita bisa mengikuti sunnahnya. Kemudian juga kita di akhirat kelak nanti kita bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, rambut itu merupakan bagian tubuh yang istimewa juga, bahkan ada yang menyebut mahkota ya. Bagaimana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, panjangnya ya. Panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada hadis yang menjelaskan dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada redaksi kalimat kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisfa udhunaihi, bahwa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pertengahan telinganya, panjangnya. Itu ketika dilihat oleh Anas bin Malik. Kemudian sahabat yang lain yang juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Siti Aisyah. Nah, dalam hadis itu ada redaksi yang menyatakan wa kana lahu sya'run faqal jummah wa dunal wapr. Rambut Rasulullah SAW itu sampai di atas bahu, di bawah telinga. Jadi sekitar sini, antara telinga dan bahu. Jadi panjangnya pernah dilihat oleh Siti Aisyah sampai sini. Kemudian yang ketiga, ini dari sahabat Al-Barra bin Azib ya. Riwayat Imam Tirmidzi, dalam hadis ada redaksi wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi, bahwa rambutnya sampai menyentuh telinganya, berarti menyentuh sampai sini. Nah, kemudian yang keempat adalah dipotong habis alias gundul. Nah, sebagaimana kata Imam Nawawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah mencukur gundul rambutnya pada tahun Hijrah kecuali di tahun Hudaybiyah, umrah qada dan haji wada. Nah, jadi suatu hal yang wajar kalau rambut berubah-ubah. Rasulullah rambutnya pernah sampai sini, pernah sampai pertengahan telinga, pernah sampai antar telinga dan bahu, dan juga pernah tidak ada sama rambutnya alias gundul. Nah, itulah tentang panjang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, selanjutnya yang kedua tentang bentuk rambutnya, apakah keriting atau lurus. Nah, sahabat Anas bin Malik pernah ditanya, ya, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yakum bil ja'ni wala bil basri. Nah,
Kata sahabat Anas bin Malik, rambut Nabi SAW itu tidak terlalu keriting dan juga tidak lurus kaku. Jadi berarti agak keriting, bergelombang. Nah itu tentang bentuk ya, rambutnya seperti itu. Kemudian modenya bagaimana? Ya, yang pertama kata Ummu Hani binti Abi Thalib, beliau mengatakan, qadima Rasulullah SAW Makkah qudmatan walau arba ghadain. Nah, jadi suatu ketika Nabi SAW datang ke Mekah, ya, kemudian rambutnya dibagi 4. Nah, menurut Ibnu Qayyim bahwa rambut Nabi SAW kadang-kadang dibiarkan begitu saja, ya, tanpa dibagi-bagi rambutnya, ya. Tapi kadang-kadang juga dibagi 2, ya, ke kiri ke kanan. Tapi kadang-kadang dibagi 4. Nah, itu bentuk atau mode rambut Nabi SAW itu, ya. Kata sebagian ulama bahwa persoalan rambut itu lebih kepada budaya, ya. Jadi kita boleh saja mau dibagi 2 silakan, dibagi 4 silakan, ya, mau tidak sama sekali dijuntai, ya, nah, tapi tersisir rapih, ya. Nah itu tentang mode rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara menyisir rambut Nabi SAW. Nabi itu orang yang senang kerapihan, ya. Nah, pertama yang diterima oleh hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada hadis yang mengatakan, kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikun yufarriquna ru'usahum. Dan Nabi SAW, ya, menyisir rambutnya itu ke belakang, ya, itu ke belakang, semuanya ke belakang, ya. Wa kana musyrikuna yufarriquna rusahum, dan orang-orang musyrik itu waktu itu rambutnya dibelah, ya, dibelah 2, ya. Wa kana ahlul kitab yasdiluna rusahum, dan ahli kitab waktu itu Nasrani dan Yahudi, ya, itu yasdiluna ke belakang semuanya, ya, disisirnya. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab, dan Nabi SAW lebih suka meniru ahli kitab fi malam yu'mar fihi bisyai, selama tidak ada perintah, ya. Nah, jadi waktu itu Nabi meniru ahli kitab. Nah, jadi rambutnya ke belakang semuanya disisir, ya. Summa farraqa Rasulullah SAW rasahu, kemudian belakangan Nabi SAW dipisah rambutnya, dibagi 2. Nah, boleh jadi ini ada perintah dibagi 2, ya. Nah, itu cara menyisir rambutnya, ya. Saudara-saudara silakan, mungkin sekali-kali bisa ke belakang, boleh saya juga dipisah, ya. Saudara, selanjutnya tentang uban, ya. Mungkin ada yang pertanyaan, apakah Nabi SAW beruban? Nah, ini ada hadis dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim. Ada kalimat, innama kanal bayadu fi anqatihi wa fis sudghani wa fir ra'si nubaz. Maksudnya bahwa di rambutnya itu ada uban, ya, di bawah bibir, di bawah pelipis, dan sedikit di kepala. Nah, kemudian juga masih dari Anas bin Malik, ya. Ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan, ma'adatu fi ra'si sallallahu alaihi wasallam, ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walihyati illa arba'a asyratan syaratan bayda. Nah, kata beliau, saya tidak menghitung di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan janggutnya kecuali 14 lembar saja. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat Imam Tirmidzi, ada redaksi
min ishrina sya'ratan bayda. Jadi Abdullah bin Umar pernah melihat uban rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekitar 20 lembar. Satu hal yang wajar, yang namanya uban suatu ketika sedikit, kemudian juga bisa bertambah. Jadi bisa suatu ketika 14 lembar, bisa 20 lembar, dan juga boleh jadi bisa lebih ya. Nah itu tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pertanyaan mungkin, apakah boleh kita mencabut uban? Nah, ini perhatikan, ada hadis ya, riwayat Abu Daud dan An-Nasai ya. La tantifus syayib ma min muslimin yashibu siban bil Islam illa kanat law nuran yaumal qiyamah. Janganlah mencabut uban. Ya. Tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Ternyata uban itu nanti bisa jadi cahaya di hari kiamat. Waduh, senang sekali mungkin ya ini bagi orang yang rambutnya putih semua. Jadi cahayanya akan lebih banyak. Nah, jadi uban jangan dicabut ya. Selanjutnya, saudara-saudara, tentang semir rambut. Apakah Nabi pernah memakai semir? Nah, ini ada hadis ya yang nampaknya berbeda ya, berlawanan. Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, pernah ditanya, hal khadaba Rasulullah SAW? Qala na'am. Apakah Rasulullah pernah menyemir rambutnya ya, dengan patsar, dengan inai? Abu Hurairah menjawab ya. Nah, jadi menurut Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah memakai patsar ya, sehingga rambutnya kemerah-merahan. Tapi ada hadis lain ya dari Anas bin Malik ya menyatakan lam yakhtadib Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu tidak pernah mematsari rambutnya tapi memakai minyak ya, sehingga warnanya kemerah-merahan ya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah patsar rambut, ya, semir rambut itu. Jadi ada yang menjelaskan Nabi pernah menyemir rambutnya dengan patsar atau inai, ya. Ada yang menyatakan tidak, tapi dengan minyak. Ya. Karena itu bagi para ulama terbagi dua, ya. Dua pendapat ya, namun bagi kita semua kita bisa mengikuti salah satunya. Kalau mau pakai patsar silakan ya, yang penting patsarnya barangnya halal, bahan yang dipakainya halal ya, dan warnanya kemerah-merahan ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau menyemir rambut dengan warna hitam? Nah, di sini ada hadis yang menyatakan ghayyiru hada bisyai'in wajtanibus sawad. Ya. Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindari warna hitam. Nah, atas hadis ini mayoritas ulama mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam kecuali untuk kepentingan perang, supaya kelihatannya muda, gagah, sehingga ada rasa ketakutan di musuh, itu boleh kan ya. Ada lagi sebagian ulama yang menyatakan untuk menyenangkan suami atau istri boleh. Bahkan ada sebagian ulama lagi ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Tapi bagi saya untuk ihtiyat lebih baik menghindari warna hitam itu ya. Itu mungkin lebih utama, lebih nyaman ya. Nah, itulah tentang masalah semir itu. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang semir rambut Nabi SAW. Jadi ada yang menyatakan Nabi pernah memakai patsar, disemir rambutnya dengan patsar. Ada yang menyatakan tidak pakai semir tapi dengan minyak sehingga tampak kemerah-merahan. Nah, demikianlah tentang semir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi
Kita yang suka pakai semir silahkan, yang penting bahannya halal. Yang tidak suka nggak usah. Saudara-saudara yang berbahagia, sebelum saya ambil kesimpulan tentang uraian rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita sama bersolawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, tibalah pada kesimpulan tentang kajian rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, panjang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sampai sini menyentuh telinga, pernah sampai pertengahan telinga, pernah sampai antara bahu dan telinga, ya. Kemudian juga pernah gundul, ya. Yang kedua, bentuknya tidak terlalu keriting dan tidak lurus kaku, dalam arti bergelombang. Kemudian yang ketiga, mode rambut Nabi kadang-kadang ya dijuntai begitu saja semuanya, ya. Kadang-kadang dibagi dua, kadang-kadang dibagi empat, ya. Kemudian yang keempat tentang uban rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika sahabat melihatnya ada 14 lembar pada rambut di kepala dan di janggutnya. Suatu ketika ada sahabat melihatnya ada 20 lembar. Hukum mencabut uban itu tidak boleh karena itu akan menjadi cahaya di yaumul qiyamah. Kemudian yang terakhir, semir, ya. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut hadis yang sahih pernah memakai pacar yang berwarna kemerah-merahan, ya. Tapi juga ada hadis yang menyatakan Nabi SAW tidak pernah memakai pacar atau tidak disemir, tapi dengan minyak sehingga tampak rambutnya kemerah-merahan. Jadi saudara yang suka memakai pacar silakan, yang penting ya halal, ya, bahannya, kemudian warnanya kemerah-merahan. Tidak boleh dengan warna yang hitam, ya, kecuali dalam keadaan darurat seperti tadi dikatakan ketika dalam keadaan misalkan perang. Nah, demikianlah saudara-saudara uraian tentang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mengenal tentang rambut beliau kita lebih mencintai beliau. Dan satu hal yang perlu sampaikan menurut sebagian ulama bahwa masalah rambut itu lebih kepada budaya setempat, ya, tidak termasuk sunnah yang harus diikuti, ya. Karena Nabi SAW juga misalkan panjangnya kadang berubah-ubah, ya. Kemudian juga bentuknya juga, ya, tidak keriting, tidak lurus, ya. Kemudian juga tadi masalah modenya kadang dibagi dua, kadang dibagi empat, kadang dijuntai begitu saja, ya. Jadi silahkan sesuai dengan selera kita. Yang penting laki-laki tidak menyerupai wanita, wanita tidak menyerupai laki-laki. Itu yang dilarang. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita lebih mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada kesalahan kehilapan, saya mohon maaf. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.